Maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur memicu keresahan di kalangan pelaku usaha tambang resmi. Kondisi ini dinilai merugikan dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Salah satu pemilik tambang berizin di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, yakni Direktur PT Nanda Jaya Silika, Muhammad Sidik, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam menindak tambang-tambang ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan aparat penegak hukum. Ia menyayangkan keberadaan tambang ilegal yang bahkan masuk ke dalam wilayah konsesi milik perusahaannya. Hal tersebut menurutnya jelas merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi seluruh syarat dan ketentuan hukum. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sidik saat ditemui di lokasi tambangnya pada Selasa 10 Juni 2025. Pak Sidik, sebagai Direktur PT Nanda Jaya Silika yang bergerak di bidang pasir silika ya, untuk wilayah Sukorahayu masih ada aktivitas galian tambang ilegal nggak sih, Pak? Untuk saat ini masih ada, Pak. Ada berapa titik gitu yang masih ilegal? Ya, adalah beberapa titik. Bahkan ada juga yang masuk di lingkup izin usaha tambang saya, masih ada beberapa warga yang masih ilegal di situ. Terus selama ini ada tindakan dari pemerintah? Tindakan pemerintah daerah sih cukup bagus, saya support lah. Kemarin pernah ditemukan bahwa penambang-penambang ilegal yang di dalam lingkup wilayah izin usaha tambang saya untuk dirangkul. Tetapi setelah kita mengadakan pendekatan, bahkan Pemda mengasih fasilitas untuk ruang bicara antara kami dan mereka, itu ya nggak ada titik temu. Dia intinya tidak mau bergabung dengan PT Nanda Jaya Silika gitu, Pak. Punya Pak Sidik kan sementara ada izin ya, iya. Terus sementara ada tambang ilegal yang diduga belum ada izin. Nah, untuk secara bisnis gitu, merasa dirugikan ya Pak yang punya izin gitu? Untuk secara bisnis sih ya dirugikan, karena dari segi penjualan pasti kami lebih mahal kan gitu toh. Dan untuk mereka pasti agak lebih standar di bawah kami, karena kami kena pajak retribusi daerah, option pajak, dan kena PPN 11% gitu, Pak. Terus harapan Pak Sidik ya sebagai pemilik usaha galian C yang berizin apa kepada pemerintah ke depan terkait tambang ilegal yang di lokasi Pak Muha? Untuk tambang ilegal yang di lingkup wilayah izin usaha tambang saya, ya kalau bisa pemerintah daerah lebih tegas lagi lah mengambil tindakan kepada mereka, karena disitulah yang bisa dipungut PAD atau pajak daerahnya. Nah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Lampung Timur, dan untuk yang di luaran izin usaha tambang saya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengikuti jejak saya dengan mengajukan perizinannya di dinas terkait. Di sisi lain, seorang pekerja di lokasi tambang yang diduga belum memiliki izin mengaku menerima bayaran sebesar 20.000 per ton pasir yang berhasil disedot. Saat ditanya mengenai izin tambang, ia menyatakan tidak mengetahui status legalitas tempatnya bekerja. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Sukorahayu. Masyarakat dan pelaku usaha tambang resmi pun terus mendesak adanya tindakan nyata demi menciptakan keadilan dan ketertiban dalam sektor pertambangan. Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Tim Kupas TV melaporkan.